Siasat licik Israel jadikan HAM kedok genosida, Gaza bikin Taliban murka dan turun gunung. But what happened was that the security forces left and they abandoned their places, and we were forced to ask our forces to enter and take over security. The point of intra-Afghan talks was Pemerintah Taliban Afghanistan kembali melontarkan kecaman keras terhadap aksi pembantaian warga sipil Palestina yang dilakukan oleh pasukan pertahanan IDF. Memasuki hari hampir ke-50 militer Israel di jalur Gaza, jumlah korban yang jatuh dari warga sipil Palestina bertambah banyak dan lebih besar, dan didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan. Menyaksikan pembantaian tanpa akhir yang dilakukan pasukan rezim Zionis, pemerintah Afghanistan bereaksi keras dan segera mengirimkan pasukannya untuk membantu Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Abdul Qahar Balkhi mengutuk tindakan brutal dan juga biadab tentara Israel. Bahkan mereka akan mengirimkan bantuan keamanan, bantuan pasukan dan juga bantuan lainnya. Tak hanya itu, Balkhi menegaskan jika Afghanistan bisa melihat siasat licik pemerintah Israel yang menjadikan hak asasi manusia sebagai kedok genosida di Gaza. Hak asasi manusia adalah taktik perang yang digunakan untuk mencapai tujuan politik, ujar Balkhi dilansir Viva Militer. Dengan dalih merespons serangan pasukan Hamas Palestina dalam operasi Badai Al-Aqsa, militer Israel tanpa pandang bulu menghabisi nyawa sipil Palestina. Pandangan Afghanistan tak lepas dari sejumlah korban jiwa yang berjatuhan, yang dengan mudah bisa dikomparasi dengan jelas. Sejak perang Israel-Hamas kembali pecah, korban yang jatuh di pihak Israel sekitar 1.200 orang. Hampir 10 kali lipat jika dibandingkan dengan nyawa sipil Palestina yang melayang dan tak berdosa. Afghanistan menganggap pejabat mereka sebagai penjahat perang. Tindakan mereka di Gaza sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum perang, kata Balkhi. Supergun Irak, ancaman terbesar Barat dan Israel, jadi awal mula kecemburuan dan ketakutan Barat terhadap pemerintahan Saddam Hussein. Jika Saddam Hussein masih berkuasa saat ini, bukan tidak mungkin Irak akan menjadi salah satu negara Arab yang paling powerful. Apalagi jika sampai Irak berhasil dengan senjata superpowernya yang bisa dibilang supergun. Senjata itu sangat ditakuti dunia hingga perancangannya saja dihabisi. Kewaspadaan Barat menciptakan propaganda busuk yang menyeret sang presiden ke kehancuran. Kini 20 tahun sudah invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak. Putri Saddam Hussein mengaku dapat perintah oleh sang ayah untuk terus memperjuangkan bangsa dan negaranya. Maka dari itu, Ragat Saddam Hussein merupakan salah satu ancaman besar bagi Barat karena Ragat dikabarkan menjadi satu-satunya keturunan Saddam Hussein yang mampu memimpin dan memberikan komando untuk berjuang. Sementara itu, jika saja sang ahli artileri asal Kanada, Gareth Bull, sebagai perancang utama meriam raksasa tidak dibunuh secara misterius, senjata yang diproduksi di Irak itu akan menjadi supergun yang bisa menjangkau Israel. Pembuatan meriam raksasa ini merupakan bagian dari proyek yang dinamakan Project Babylon.
atau Project Babel atas perintah penguasa Irak ketika itu, Saddam Hussein. Proyek ini melibatkan pembangunan serangkaian senjata super. Desainnya didasarkan pada penelitian dari proyek HARP tahun 1960-an yang dipimpin oleh ahli artileri Kanada. Gerard Bolt kemungkinan besar ada 4 perangkat yang berbeda dalam program ini. Proyek ini dimulai pada 1988. Proyek ini dihentikan pada 1990 setelah Bull dibunuh dan bagian dari supergun disita dalam perjalanan di sekitar Eropa. Komponen yang tersisa di Irak dihancurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Teluk Persia 1991. Larasnya akan memiliki panjang 156 meter atau 512 kaki dengan lubang 1 meter atau 3,3 kaki. Awalnya dimaksudkan untuk digantung dengan kabel dari kerangka baja, akan memiliki tinggi lebih dari 100 meter atau 300 kaki di ujungnya. Perangkat lengkapnya memiliki berat sekitar 2.100 ton, larasnya saja berbobot 1.655 ton. Ini adalah senjata ruang angkasa yang dimaksudkan dengan menembakkan proyektil ke orbit, sebuah tema karya Bull sejak Project HARP. Ada kemungkinan bahwa Big Babylon yang dimaksud untuk meluncurkan satelit dan berfungsi sebagai senjata. Meskipun dipergunakan untuk tujuan damai sekalipun, tampaknya Mossad Israel tidak membiarkan dunia Islam mempunyai kemampuan untuk produksi senjata secara mandiri. Pada 22 Maret 1990, Bull dibunuh oleh sejumlah pria misterius dengan 4 tembakan. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas kematian Bull. Namun mengutip Washington Post kala itu disebutkan bahwa operasi pembunuhan Bull tidak lain untuk mencegah Irak mempunyai meriam terbesar di dunia. Kuat dugaan operasi pembunuhan oleh agen Mossad Israel.